Mukadimah kami sampaikan kepada Ustadz Sanib Bekdal Kulaturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fanas'alullah ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la yaj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bifadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftahalana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Walidain rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan, diberi usia, diberi sehat, diberi lapang hingga hari ini masuk tanggal 29 dari bulan Dzulqa'dah. Artinya besok atau lusa kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, merupakan bulan terakhir dari tahun Hijriyah dan juga bulan yang di situ ada 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10 yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai hari terbaik, hari paling mulia dari seluruh hari-hari yang ada. Puncaknya nanti di tanggal ke-9 yaitu hari Arafah, atau tanggal ke-10 bagi sebagian ulama. Maka mari sama-sama kita tingkatkan semangat kita di dalam melakukan amal soleh di bulan ini, yaitu kita menyongsong bulan Dzulhijjah. Di mukadimah ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan fikih dan juga adab kita masuk di bulan Dzulhijjah. Bagi kita yang tidak menjalankan ibadah haji, maka bulan Dzulhijjah ini jadi momentum bagi kita untuk memperbanyak amal soleh di tempat kita masing-masing. Di antaranya ada amal-amal soleh yang khusus, ya, dan ada amal-amal soleh yang umum. Amal soleh yang khusus yang berkaitan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah adalah kita memperbanyak zikir. Nah, zikir ini nanti ada 2, khususnya takbir. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu tidak terikat waktu, sedangkan muqayyad terikat dengan waktu. Nah, untuk yang takbir mutlak ini mulai disunahkan dari sejak awal masuk bulan Dzulhijjah, ya, kita disunahkan memperbanyak takbir mutlak, ya. Jadi kita mulai banyak bertakbir di situasi-situasi kita, baik secara sir atau mungkin apabila kondisionalnya memungkinkan juga kita bisa baca secara jahar. Ya, ini disunahkan, namanya takbir mutlak. Takbir muqayyad nanti dimulai di pagi hari tanggal ke-9 dari bulan Dzulhijjah atau hari Arafah. Itu sudah dimulai pada subuhnya dengan takbir muqayyad. Muqayyad itu terikat, maka setiap habis sholat, ya, disunahkan untuk takbiran. Ini namanya takbir muqayyad. Sedangkan yang mutlak tadi boleh kita lantunkan
sebanyak-banyaknya dari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya disunahkan juga kita memperbanyak amal soleh lain. Di antaranya adalah puasa. Nah, puasa awal Dzulhijjah ini nanti berakhir pada tanggal ke-9. Karena tanggal 10, 11, 12, 13 itu haram bagi seseorang berpuasa. Karena itu hari Id dan juga hari Tasyrik. Ya, jadi disunahkan untuk puasanya dari sejak tanggal pertama, ya, hari pertama bulan Dzulhijjah sampai tanggal ke-9, puncaknya di hari Arafah kita berpuasa. Ini di antara sunnah ya kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Kemudian juga kita memperbanyak ya sedekah, ya memperbanyak sedekah, dan puncaknya nanti amal kebaikan berupa harta itu berada di tanggal 10 Dzulhijjah berupa penyelenggaraan ibadah kurban. Untuk itu bagi jamaah sekalian yang mungkin belum sempat korban ya, dan memiliki kemampuan untuk berkorban, saya sarankan ya dari sekarang diniati untuk korban. Dari sekarang diniati untuk korban, karena korban itu syiar ya. Korban itu syiar daripada syiar-syiar Islam, syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meninggikan, mengagungkan syiarnya Allah, itu tanda ketakwaan dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu tanda adanya ketakwaan dalam hati seseorang. Ya. Dan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man wajada syai'an yudahi bihi walam yudahi fala yaqrabanna musallana, au kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang mendapati dirinya mampu untuk berkorban tapi tidak menjalankan korban, maka jangan dekat-dekat ke musola kami, tempat kami sholat. Ya, maksudnya di situ musola Idul Adha, tempat sholat Idul Adha. Jadi di sini sabda Rasulullah tadi sebetulnya adalah bentuk sindiran bagi orang yang bisa berkorban tapi tidak mau korban. Nah, untuk itu maka kita juga penting sekali mengetahui syarat-syarat pelaksanaan ibadah korban. Ada 4. Yang pertama, bahwa ibadah korban itu harus dari binatang ternak berupa unta, sapi ataupun kambing dengan segala varian ataupun jenis dari mereka. Contoh kalau masuk di sapi itu kerbau, nah itu sah untuk dikorbankan. Tapi memang syaratnya ya kerbau yang diternak ya. Kalau kerbau liar itu ada ya, kerbau liar apa itu, banteng. Nah itu nggak sah dikorbankan karena itu tidak diternak. Tapi yang diternak, yang dipelihara sah untuk dikorbankan. Nah, kemudian juga kambing nanti segala jenisnya, domba tentunya itu lebih afdol daripada kambing, nanti akan kita sampaikan. Ya itu. Kemudian selain daripada ketiga ini tidak sah untuk dijadikan hewan korban meskipun harganya mahal. Contohnya kuda. Nah, korban pakai kuda itu enggak sah. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua syaratnya adalah hewan korban tadi sudah masuk usia sah dikorbankan. Untuk unta, ada yang mau korban unta Pak? Nah, ada enggak? Ada Pak Ustadz. Saya berangkat sholat Jumat jam 6, korbannya unta. Ya itu dalam hadis begitu ya. Yang mau korban unta Jumatan berangkatnya di jam yang paling pertama.
Masya Allah. Untuk unta itu syaratnya 5 tahun. Minimalnya 5 tahun. Untuk sapi itu minimalnya 2 tahun. Jadi sudah masuk usia tahun ketiga. Sudah 2 tahun genep ya. Masuk usia tahun ketiga itu sapi. Kambing, nah madhab Syafi'i kambing itu 2 tahun. Madhab Syafi'i kambing 2 tahun, kalau belum 2 tahun belum boleh. Sedangkan madhab Hanafi dan madhab Hambali, nah ini lebih sedikit atau lebih ringan standarnya, yaitu 1 tahun. Kambing ya, kambing berbeda dengan domba. Domba itu yang bulunya keriting itu, ya, gembel biasanya, ya nggak mesti gembel sebetulnya, ya. Tapi itu nanti syaratnya berbeda. Kalau kambing dalam madhab Syafi'i 2 tahun berarti sama dengan apa? Sapi. Ya, tapi madhab Hanafi dan madhab Hambali 1 tahun sudah sah. Untuk domba, ya, tadi kambing. Sekarang domba. Domba itu syaratnya menurut madhab Syafi'i 1 tahun. Menurut madhab Syafi'i untuk domba 1 tahun. Sedangkan madhab Hanafi dan Hambali lebih ringan, 6 bulan sudah sah. Madhab Hanafi dan Hambali syarat untuk domba itu lebih ringan, cukup 6 bulan itu sudah sah. Nah monggo ini kalau kita pengen selamat ya, sebetulnya pengen aman, pakai madhab Syafi'i karena standarnya lebih tinggi. Ya, itu sudah disepakati, kalau masuk situ berarti semuanya sepakat sah. Ya, tapi kalau kita seumpama ya qadarullah nggak ada dana untuk korban, ya kecuali belinya domba yang usianya 8 bulan. Ya, mau meniatkan taklid kepada madhab Hanafi atau Hambali juga boleh. Ya, insya Allah di situ korbannya sah menurut 2 madhab tadi. Itu tadi syarat keberapa Pak? Syarat keberapa Bu? Kedua. Syarat keberapa? Kedua. Tadi syarat pertama harus dari binatang ternak. Kedua, umur usianya harus masuk syarat ketentuan. Gitu nggih Bu nggih? Nah, jangan ini Idul Adha malah korbannya korban perasaan Bu nggih. Ini nggak sah, korban perasaan nggak sah. Kemudian yang ketiga, ya syarat ketentuannya bahwa hewan korban ini tidak boleh memiliki cacat atau aib, ya, yang menjadikan hilangnya keabsahan hewan korban tadi. Kaidahnya segala bentuk cacat atau aib yang mengurangi kadar daging atau sesuatu yang dimakan dari hewan tadi, bukan hanya daging, lemak seumpama dimakan atau enggak lemak Bu? Gajih didahar mboten? Nggih, dimakan toh. Niki wonten sing remen niku napa niku masakan khusus seke gajih niku, krengsengan napa-napa. Nah niku kan dimakan. Seandainya dagingnya tidak berkurang tapi lemaknya berkurang, ya itu sama, aib tersebut itu menghilangkan keabsahan hewan korban tadi, sehingga nanti dihukumi bukan hewan korban, dihukuminya sebagaimana sesembelihan pada umumnya, tapi halal dimakan tetap, hanya pahala korban tidak sampai. Oke. Nah aib-aib ini contohnya adalah seperti kakinya patah, ya kan, giginya tanggal semuanya sehingga nggak bisa makan toh. Nah, kalau giginya tanggal 1 sah napa mboten Bu? Giginya poel 1 sah apa enggak dikorbankan? Sah mboten Bu? Kok ragu-ragu? Hukumnya sah ya. Kenapa? Karena itu tidak menghalangi, bahkan salah satu tanda kalau dia sudah masuk umur itu ada yang menandainya dari sisi apa? Giginya sudah poel, ya. Terus ini telinga. Nah ini telinga ada ketentuannya. Kalau telinganya sobek,
telinganya sobek. Nah, ini semua madhab sepakat sah dikorbankan kalau sobek. Sebagaimana kalau telinganya terpotong, hilang semua, atau hilang lebih dari setengahnya, ya, itu semuanya sepakat tidak sah dikorbankan. Oke? Jadi kalau telinganya sobek, itu semuanya sepakat sah. Tapi kalau telinganya hilang separuh atau lebih, semuanya juga sepakat tidak sah. Nah, yang diperselisihkan kalau cuil atau hilangnya itu sebagian. Ya, contohnya menurut standar madhab Syafi'i, kalau cuilnya itu sebagian saja itu sudah tidak sah. Ini grade-nya paling tinggi nih madhab Syafi'i. Oke, kalau cuilnya sedikit saja itu udah nggak sah. Itu madhabnya Abu Hanifah, madhab Hanafi, itu kalau cuilnya kurang dari sepertiga sah, tapi kalau lebih dari sepertiga enggak sah. Itu madhab Hanafi. Sedangkan madhab Hambali ini paling longgar, ya, ketentuannya setengah. Kalau cuilnya kurang dari setengah itu sah, tapi kalau cuilnya telinga itu lebih dari setengahnya, nah itu tidak sah. Begitu nggih? Ini ketentuan di apa namanya? Telinga. Makanya kalau milih nanti hati-hati telinganya dilihat itu ada yang cuil apa tidak. Karena khawatirnya menurut standar madhab Syafi'i tadi cuil sedikit saja sudah tidak sah. Begitu nggih? Itu tadi syarat keberapa? Syarat ketiga. Syarat ketiga yaitu hewan ternak tadi selamat atau sehat dan terbebas dari bentuk penyakit dan cacat. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini pertanyaannya, kalau hewannya bunting, ya, hamil, itu sah apa enggak dikorbankan? Bapak-bapak, sah napa mboten? Ya, sah, sah ya. Ibu-ibu sah? Oh, mboten. Wah, ibu-ibu ini kok pinter-pinter. Sah mboten, Bu? Mboten, kata ibu-ibu mboten, kata bapak-bapak sah. Berarti bapak-bapak niki madhabe Hanafi, ibu-ibu madhabe Syafi'i, ngoten niku. Nggih, jawabannya begitu menurut madhab Hanafi sah. Ya, hewan bunting, hewan yang hamil dikorbankan itu sah. Yang disembelih mananya? Dua-duanya. Yang disembelih induknya, cukup induknya, karena zakatul janin zakatul umihi. Ya, penyembelihan janin itu adalah penyembelihan ibunya. Kecuali kalau setelah disembelih kemudian dibuka ternyata janinnya masih hidup, lah itu jadi butuh disembelih lagi. Tapi kalau janinnya mati itu sudah halal karena mengikuti penyembelihan induknya. Nah, sedangkan madhab Syafi'i tadi kalau bunting itu tidak sah. Kenapa? Karena menurut madhab Syafi'i, ya, hewan ternak apabila dia hamil itu mengurangi kadar daging. Nggih. Ini jadi kembali ke kaidah tadi, yang hamil itu dianggap seperti cacat karena kaidahnya hewan yang cacatnya itu mengurangi kadar daging itu tidak sah untuk dikorbankan. Maka seakan-akan yang hamil tadi itu mengurangi kadar dagingnya. Ini menurut madhab Syafi'i. Nah, terus yang keempat, syarat yang terakhir, yaitu disembelihnya harus pada waktu penyembelihan yang sah, dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, setelah terbit matahari, dikasih jeda waktu sekitar 10 menit. Dikasih jeda waktu sekitar 10 menit. Kenapa 10 menit? 10 menit ini perkiraan waktu cukup untuk menegakkan sholat 2 rakaat dan khutbah. 10 menit ini hitungannya adalah
waktu perkiraan cukup untuk menegakkan ya khutbah, sholat 2 rakaat, sholat id dan juga khutbah. Meskipun nanti pelaksanaan penyembelihan ini yang menyembelih tadi belum sholat, itu sah menurut mazhab Syafi'i seperti itu. Oke. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kalau belum sholat itu tidak sah. Jadi kalau belum ditegakkan sholat tidak sah untuk diadakan penyembelihan. Ya, karena hadis Rasulullah SAW, man dhaha qabla sholati falyu'id, ya, atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang menyembelihnya kok sebelum sholat maka hendaknya mengulang, artinya korbannya tidak sah. Jadi dia, dan di riwayat lain fahuwa dhabihatun minadz dzabaih gitu. Jadi ini seperti sesembelihan umumnya saja, bukan korban. Tapi mazhab Syafi'i memahami konteksnya itu bukan pelaksanaan sholat bagi umumnya, bagi orang yang berkaitan, tapi pelaksanaan sholat di awal waktunya. Jadi kapan boleh ditegakkan sholat Idul Adha? Setelah terbit matahari, itu waktu awal. Maka setelah terbit matahari ini, kalau kita langsung sholat 2 rakaat, kemudian ditegakkan khutbah yang singkat, itu insya Allah 10 menit sudah rampung. Nah, maka dari itu ketentuannya dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Oke, ini permulaan waktu sahnya penyembelihan. Lah, sedangkan akhirnya kapan? Akhirnya adalah hari terakhir dari hari tasyrik, yaitu sebelum tenggelamnya matahari tanggal 13. Sebelum tenggelamnya matahari tanggal 13. Nah, itu sah untuk disembelih. Pertanyaan lagi, kalau sudah tenggelam matahari ternyata masih sisa ada beberapa ekor yang belum disembelih, terus gimana statusnya? Padahal sudah tenggelam matahari. Nah, di situ maka ada 2 kondisi. Kalau hewan yang tersisa ini merupakan korban yang sunnah, yaitu bukan korban nadar, karena nadar, maka hukum hewan, status hewan tadi sudah tidak sah untuk dijadikan hewan korban, sehingga kalau disembelih ya jadi sembelihan pada umumnya. Nah, sedangkan kalau seandainya hewan sisa tadi itu adalah hewan korban yang wajib, yaitu nadar, hewan korban karena nadar, maka tetap ditunaikan penyembelihan dan statusnya masuk sebagai hewan korban meskipun waktunya sudah habis, karena itu hewan korban nadar. Ini ketentuannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mana yang paling afdol dari jenis-jenis hewan korban yang tersebut tadi? Ya, diperhatikan, yang paling afdol adalah orang berkorban dengan 7 ekor kambing, 7 ekor domba. Orang korban 7 ekor domba atau lebih, ini yang paling afdol. Grade pertama. Korban berapa, Pak? 7 ekor domba atau kambing. Kemudian selanjutnya bawahnya adalah orang korban unta sendirian, bukan patungan. Nah, kemudian yang ketiga korban sapi sendirian, bukan patungan. Itu tingkatan ketiga. Grade yang keempat adalah orang korban domba, bukan kambing. Jadi 7 ekor domba atau kambing, kemudian 1 ekor onta sendirian, 1 ekor sapi sendirian, kemudian 1 ekor domba. Ini yang keempat. Yang kelima 1 ekor kambing. Nah, jadi kalau domba sama kambing lebih afdol mana? Domba. Karena Rasulullah SAW dhaha bi kabsyaini amlahaini aqranain.
Ya, jadi Rasulullah SAW mengorbankannya 2 ekor domba. Kemudian setelah kambing, ya, grade yang keenam adalah patungan unta. Kemudian yang paling rendah, nah ini patungan sapi. Itu justru kalau secara tingkatan itu paling rendah, meskipun di sini ya mayoritasnya patungan sapi. Jadi kalau ada patungan unta mungkin saya ikut mungkin ya. Wonten mboten, Pak? Patungan unta nggih. Begitu nggih. Jadi ketentuannya untuk tingkatan-tingkatan grade tadi ada 7 ya. Paling afdol 1 orang korban 7 ekor kambing. Demikian ini mukadimah saya tambahkan dengan fikih korban sebagai bentuk edukasi ya, termasuk satu hal dimakruhkan nggih, karena besok kemungkinan sudah 1 Dzulhijjah, dimakruhkan bagi seseorang yang hendak berkorban, sudah niat berkorban, setelah masuk 1 Dzulhijjah dimakruhkan untuk potong kuku, potong rambut, dan mengambil bagian apapun dari tubuhnya. Seumpama ada kulit ya, kapalen dititili itu juga tidak boleh. Itu jadi tidak potong rambut, tidak potong kuku, sampai nanti hewan korban miliknya disembelih. Kalau hewan korbannya disembelihnya tanggal 11, berarti tidak potong kuku, tidak potong rambut sampai tanggal 11. Kalau disembelihnya tanggal 12 ya sama. Ya, intinya bolehnya nanti potong kuku dan potong rambut setelah hewan korbannya dia, bukan hewan korbannya orang lain, itu sudah disembelih. Mekaten nggih, barakallahu fikum. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Alhamdulillah, demikian mukadimah kaitannya dengan ibadah udhiyah.